Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Erika di channelnya Lentera CPNS. Kali ini kita masih akan membahas tentang prediksi soal P3K Guru kelas SD. Kali ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama ada soal cerita mengenai keliling bangun datar, ada tentang perubahan energi pada benda, lalu menyusun teks prosedur, fungsi organ jantung, dan kata baku menurut PUEBI. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini kita bahas tentang soal cerita mengenai keliling bangun datar. Soalnya adalah seorang anak berlari mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk persegi sebanyak 3 putaran. Jika luas lapangannya 289 meter persegi, maka berapakah jarak tempuh yang dilakukan anak tersebut? Oke, untuk mencari jarak tempuh, pertama kita harus mencari dulu keliling ya, karena dia kan berlari mengelilingi. Jadi, sebelum kita mencari keliling, kita juga harus tahu dulu berapa sisinya. Untuk mencari sisinya, kita tahu nih, di sini yang diketahui luasnya 289. Luas sama dengan 289. Lalu, karena dia berbentuk persegi, maka kita cari sisinya. Sisi dari persegi itu gimana caranya teman-teman? Yaitu akar dari 289. Berapa akar pangkat 2 dari 289 adalah 17 ya teman-teman ya. Berarti 17 meter. Nih kita udah ketemu sisinya. Kalau udah ketemu sisinya, kita cari kelilingnya. Keliling dari persegi adalah 4 kali sisi sama dengan 4 kali 17. Berapa teman-teman? 4 kali 17. 4 kali 17 adalah 68 ya teman-teman ya. Oke, 68 meter. Karena yang ditanyakan jarak tempuh, berarti jarak tempuhnya itu sama dengan keliling dikali dengan jumlah putaran ya. Oke, karena udah kita ketahui dua-duanya, kelilingnya 68, jumlah putarannya 3, berarti berapa teman-teman? Hasilnya 68 kali 3, akhirnya pasti 4 ya teman-teman ya. 6 kali 3, 18, 18 tambah 2 berarti 20, berarti 204 meter teman-teman. Mana jawabannya? Yaitu cek ya teman-teman. Oke, mudah teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentang perubahan energi pada benda. Oke, soalnya perubahan energi yang terjadi pada mainan mobil-mobilan berbaterai adalah mana? Oke, kita lihat dulu di sini mobil-mobilannya menggunakan baterai. Oke, karena dia menggunakan baterai, berarti energi yang pertama yang ada pada mobil-mobilan tersebut adalah energi kimia, teman-teman. Karena dia dari baterai. Berarti kita cari dulu yang pertamanya energi kimia. Oke, berarti C salah, D salah, E salah. Tersisa 2. Energi kimia, betul. Setelah dia memiliki energi kimia dari baterai, energi kimia tersebut akan diubah menjadi energi apa, teman-teman? Karena biasanya kalau berbaterai itu kan dia punya remote atau enggak langsung dinyalakan dari mobil-mobilannya. Setelah dia dinyalakan, maka akan terbentuk energi listrik, teman-teman. Energi listrik tersebut yang akan menyebabkan mobil tersebut bergerak. Berarti yang kedua bukan gerak dulu ya. Berarti yang ini salah, teman-teman. Maka jawabannya yang benar adalah B. Jadi, energi pada baterai, yaitu energi kimia, akan diubah menjadi energi listrik, yang kemudian energi listrik tersebut akan membuat mobil itu bergerak, mobil-mobilan itu bergerak, sehingga terbentuk energi gerak. Jadi jawabannya B ya teman-teman ya. Teman-teman lihat aja dia bentuk bendanya apa, asal energinya dari apa yang pertama. Karena dia kalau di sini kasusnya mobil-mobilan yang memiliki baterai, maka yang pertama adalah energi kimia. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal tentang menyusun teks prosedur. Perhatikan kalimat berikut. Ada 6 kalimat. Soalnya urutan membuat bubur kacang hijau. Maaf ya teman-teman, ini maksudnya adalah hijau. Bubur kacang hijau yang benar adalah yang mana? Ada A, B, C, D, dan E. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Biasanya kalau untuk membuat bubur kacang hijaunya itu yang pertama ada direndam dulu ya teman-teman ya. Berarti kita cari nih yang mana yang rendam. Ini ada yang pertama ya. Berarti pilihannya adalah yang pertama. Oh, semuanya adalah opsinya yang pertama.
Oke, berarti belum ada jawaban yang dieliminasi. Yang kedua, biasanya kalau udah merendam kacang hijau itu, kita harus merebus bahan yang lainnya dulu. Apa nih yang bisa direbus? Di sini kata-kata yang ada rebusnya adalah nomor 4, teman-teman. Oke, berarti ini nomor 1. Nomor 4 yang urutan kedua. Kita cari di opsi. Yang urutan 4 kedua. Oke, yang ini berarti salah ya, teman-teman ya. Ini juga salah. Nah, tersisa nih ada 3. Oke. Setelah merebus gula merah dan gula pasir, biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya nanti di kalimat selanjutnya itu ada pengulangan dari kalimat sebelumnya. Kayak ini nih, ini kan rebus gula merah dan gula pasir. Nanti di sini setelah gula merah dan gula pasir larut dan mendidih, nah berarti ini udah jelas lanjutan dari yang kalimat rebus gula merah ini ya. Berarti jawabannya ini yang selanjutnya, langkah selanjutnya. Berarti ini urutan ketiga. Urutan ketiga mana? Nomor 3 ya teman-teman. Cari nomor 3. Oh, semuanya urutannya nomor 3. Belum ada yang dieliminasi. Oke. Setelah itu, katanya setelah gula merah dan gula pasir mendidih, tuang ke dalam air rebusan kacang hijau dengan memakai saringan. Oke. Setelah itu, tersisa pilihan 2. Bubur kacang hijau siap dinikmati salah ya. Ini udah pasti terakhir teman-teman. Nah, lihat nih di opsinya yang nomor 2 terakhir ada 2 ya. Berarti ini salah. Oke, setelah itu kita lihat tadi nomor 3, setelah nomor 3 berarti masukkan lagi kacang hijaunya nih teman-teman. Di sini ada nih, berarti nomor 6 dulu ya. Ini urutan keempat. Nomor 6 dulu mana? Ini, berarti jawaban yang D salah ya. Itu jawabannya. Oke, kita buktikan. Yang pertama berarti rendam kacang hijau, setelah itu rebus gula merah, betul. Setelah gula merah mendidih, masukkan ke dalam air rebusan kacang hijau, betul. Lalu masukkan kacang hijaunya yang udah direbus. Setelah itu, apa nih teman-teman katanya? Nomor 6, masukkan kacang hijau yang telah direbus, ya betul. Lalu masukkan jahe dulu teman-teman dan garam hingga merata, hingga santannya berbusa. Oke, betul. Ini urutan kelima dan yang terakhir udah pasti nomor 2 ya. Siap dinikmati. Oke, jawabannya udah ketemu ya teman-teman? Jadi teman-teman kuncinya, kalau di teks prosedur itu teman-teman perhatikan mana yang di awal dan di akhir, lalu eliminasi di jawabannya. Selanjutnya, tengah-tengahnya teman-teman cocokkan urutannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada tentang fungsi organ jantung, teman-teman. Katanya perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambarnya berarti ini maksudnya ke ini ya, yang di amatinya, katanya gambar di atas merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Apakah fungsi organ pada gambar di atas adalah, katanya gitu. Yang pertama, menghasilkan eritrosit. Ini gambar apa dulu, teman-teman? Ini udah jelas gambar jantung ya, teman-teman ya. Berarti yang ditanyakan adalah fungsi jantung. Apa teman-teman fungsi jantung dari opsi A, B, C, D, dan E? Kita lihat menghasilkan eritrosit itu udah pasti salah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena eritrosit itu dihasilkan oleh hati teman-teman. Lalu memompa darah ke seluruh tubuh, betul. Udah deh, langsung ketemu teman-teman jawabannya. Udah pasti memompa darah ke seluruh tubuh. Kita cek dulu deh opsi yang C. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida salah ya teman-teman. Karena yang betul adalah paru-paru. Lalu menyaring sisa metabolisme dari darah juga salah ya teman-teman. Ini adalah fungsi ginjal. Lalu yang terakhir, memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil juga salah ya teman-teman. Ini tugas apa? Ini tugas lambung. Oke, jadi udah bener pasti jawabannya. Ya, lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman ya. Di sini ada tentang kata baku menurut PUEBI. Soalnya adalah kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut ini termasuk kata baku kecuali teman-teman. Berarti kita carinya yang tidak baku ya teman-teman ya. Kita lihat dari kata yang langsung bercetak miring. Sini ada ekstrim. Ekstrim itu baku atau tidak teman-teman? Kita carinya kan yang tidak baku. Jawabannya langsung ketemu ya. Ekstrim itu tidak baku teman-teman. Karena kata yang baku dari ekstrim itu adalah ekstrem. Itu ya, bukan pakai I tapi pakai huruf E. Menurut PUEBI, kata baku dari ekstrim itu adalah ekstrem. Berarti udah ketemu langsung jawabannya adalah A. Kita lihat dulu pilihan yang lainnya, benar apa enggak? Di sini ada kata karisma, betul ya teman-teman? Ini sudah merupakan kata baku. Lalu ada kompleks, kompleks juga betul ya teman-teman? Dia sudah
menggunakan kata baku. Ada apotek juga teman-teman. Betul ya? Karena kata baku dari apotek itu memang apotek, bukan apotik ya. Kalau apotik itu tidak baku kalau pakai huruf I. Lalu yang terakhir, menjalani aktivitas. Aktivitas juga betul ya. Itu adalah merupakan kata baku. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah ayah. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya konten hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat buat teman-teman yang masih berjuang di seleksi kompetensi 2 untuk P3K Guru. Oke, sekian dulu konten dari saya. Tetap semangat dan sukses selalu.